Saya sadar bahwa banyak orang ingin jadi leader, tapi sedikit orang mungkin ingin jadi teman samping panggung pemeran utamanya. Teman samping panggung pemeran utama membutuhkan orang-orang yang telah selesai dengan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di TM Channel bersama saya Taufan Mahdi. Pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia karena salah satu sahabat saya, Mas Aditya Warman, berkenan untuk saya ajak ngobrol di TM Channel untuk berbagi inspirasi dan apapun tentang hal-hal yang bisa mencerahkan dan membuka perspektif buat kita semua. Mas Aditya Warman saat ini adalah anggota Dewan Pengawas dari BPJS Ketenagakerjaan atau yang dulu dikenal dengan Jamsostek. Oke, Mas Adit berkarir sebagai profesional di perusahaan besar selama 22 tahun ya. Sampai kepala divisi kalau nggak salah. Ya, alhamdulillah sebagai eksekutif Astra. Ya. Dan kemudian Mas Adit bukan hijrah sih, diminta ke BPJS Ketenagakerjaan. Mekanismenya ikut pendaftaran tepatnya dan ikut seleksi bersama waktu itu ada berapa ratus gitu ya. Dan alhamdulillah menjadi salah satu anggota Dewas Wakil Pengusaha Apindo. Dan BPJS Ketenagakerjaan kita tahu mengelola dana dari tenaga kerja yang sangat besar sampai 500 triliun ya. Nah, pertanyaan pertama saya Mas sebagai anggota Dewan Pengawas di situ, jaminan hari tua tenaga kerja di Indonesia sudah cukup terjamin nggak sih menurut Mas Adit? BPJS lewat 4 program ini adalah disiapkan secara tepat untuk menjadi universal coverage. Di mana universal coverage itu ketika engkau mati nanti beresiko, maka keluargamu akan diprotek. Hari ini sampai ketika kecelakaan kerja pun anaknya akan disekolahkan sampai kuliah 2 anak. Sudah ya itu Mas? Udah masuk. Ketika meninggal dapat 42 juta. Iurannya cuma 16.800. Di saat ini kalau relaksasi ini nanti dikeluarkan regulasinya cuma 168 perak. Harga permen aja nggak ada. Tapi dapatnya 42 juta. Ini dapat sapi besar. Ya, sapi korbannya Pak Jokowi ini harganya cuma 168. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah jaminan hari tua yang begitu tepat program ini, ternyata hari ini ada regulasi yang mengatur ketika PHK di saat muda uangnya bisa dicairkan. Ini pemerintah harus concern. Cash ini dibutuhkan di saat nanti pensiun, bukan di saat muda. 1 bulan setelah PHK nggak bagus. Karena itu ada program lain harusnya. Jangan ambil jaminan hari, namanya aja jaminan hari tua. Saat tua ngambilnya. Kok ngambilnya diambil jaminan hari muda. Saat muda ini kan jadi satu polemik. Sehingga di saat seperti ini, likuiditas uang kita bisa jadi terkoreksi. Di saat COVID-19 ini terjadi, pemerintah baru terasa ini. Uang yang kalau sama pengangguran ini diambil, langsung sah-sah saja pada konteks tertentu. Tapi ketika yang PHK kan akan ngambil. Ya kan, secara konteks. Nah, ini harus diatur. Karena dana jaminan hari tua menjadi bagian tanggung jawab pemerintah melalui BP Jamsostek untuk hari tua pekerja. Sehingga ketika mereka ngambil sekarang, ketika mereka benar-benar masuk seharusnya usia pensiun, nggak punya apa-apa lagi. Nggak punya apa-apa lagi. Hanya jadi beban di masa tua nanti. Ya. Saya mengamati memang ketika tenaga kerja ya, terus kemudian langsung mendapatkan macam uang cash itu Mas. Juga yang menurut saya tantangan lain itu adalah bagaimana mengelola itu menjadi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, ya tidak konsumtif. Nah itu juga mungkin yang belum terpikirkan sampai sekarang ya. Itu tantangan di mana BPJS harus diberi kesempatan jadi lembaga yang profesional, yang agile, dan tentu dukungan IT menyebabkan semuanya tersistemasi, ya, otomasi ini terbangun agar pelayanannya begitu cepat, ya, cepat, tepat, dan akurat. Ini tantangan ke depan lembaga jaminan sosial di Indonesia, khususnya BP Jamsostek. Oke, Mas Adit lagi masih terkait dengan ketenagakerjaan. Sekarang sejak pandemi COVID-19 kita tahu bahwa
Indonesia kontraksi ini 5%. Ya, Dan minus pasti ya. ada gelombang PHK terutama di sektor-sektor yang misalkan seperti yang related to tourism, perhotelan, airlines dan lain sebagainya. Pasti teman-teman di BPJS juga sudah mendiskusikan hal itu. Bagaimana seberapa parah menurut Mas Adit kondisi krisis kita terkaitannya dengan kondisi ketenagakerjaan kita ini, Mas? Ya, PHK sudah lebih dari 6 juta. Selama pandemik? Selama pandemik. Ya, dirumahkan lebih dari 15 jutaan. Ini angka yang serius. Di mana kalau ekonomi ini nggak tumbuh, ini value chain bisnis ini juga akan rapuh dan akan nggak bangun lagi nih. Oleh karena itulah pemerintah salah satunya punya program bagus, memberikan subsidi kepada sektor formal. Datanya menyebutkan 13,8 juta pekerja disubsidi 600.000 kali 4. Yang program apa Pak Erick Thohir ini. Ya. Nah, kenapa? Agar pemerintah punya daya beli. Duitnya total disediakan sekitar 33,4 triliun. Nah, program ini baik untuk bisa dieksekusi. Dengan segala data yang ada, BPJS memberikan dukungan. Ini satu bentuk di mana pemerintah andil untuk mendorong permasalahan dari impact dari COVID yang menyebabkan ekonomi itu tidak berjalan. Tapi harus disadari bahwa ekonomi kita saat ini terjebak pada satu situasi tumbuh karena konsumsi, bukan karena produksi. Harusnya konsumsi dan produksi itu balance. Ketika produksi berarti membutuhkan adekuasi dari dunia usaha. Dunia usaha didukung oleh manpower yang bagus, oleh talent yang bagus, oleh leader yang bagus. Talent leader yang bagus pasti karena kemampuan kompetensinya, skillnya dan seterusnya. Sehingga program vokasi yang direct dari dunia pendidikan langsung menjawab dunia industri adalah tantangan antar departemen kementerian. Link and match menjadi tantangan. Sehingga hari ini menjadi sangat penting untuk semuanya merendahkan hatinya, jangan selo-selo terhadap kementerian yang ada, untuk menciptakan satu formula agar adik-adik kita yang memasuki dunia usaha lewat D3 atau SMK mampu siap di lapangan kerja. Nah, kemampuan ini challenge hari ini. Nah, challenge-nya akhirnya kena COVID juga nih. Semuanya daring, ya kan? Sehingga ini harus dinemawasi, harus duduk tenang. Apakah lewat program vokasi, pemagangan, sertifikasi, semua dilakukan upaya oleh pemerintah. Pengusaha pasti akan dukung, pekerja harus dukung. Karena hari ini permasalahannya bukan hanya proteksi, tapi hari ini pemerintah harus membuat regulasi yang sifatnya development, pengembangan produktivitas, dan menciptakan bahwa daya saing sumber daya manusia akan menggantikan daya saing sumber daya alam. Suatu saat alam kita akan habis. Dan ketika COVID-nya selesai, kita sudah siap. Yang pertama kali akan. Dan itu sudah dilakukan ya, Mas ya? Saya kira pemerintah cukup tanggap dan cepat. Tinggal sekarang infrastruktur kita di daerah, di tengah, dan tentu yang di atas harus mumtaz selesai dengan dirinya, dan semua dikembalikan pada kepentingan negara, kepentingan bangsa, dan akhirnya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia adalah keniscayaan, tidak perlu kita tunda-tunda lagi. Dan memang Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar, Mas. 260-70 juta lah ya sekarang. Ya, dan itu merupakan bisa jadi potensi, juga bisa menjadi beban. Seperti itu. Nah, saya setuju dengan yang disampaikan Mas Adit tadi bahwa memang harus ada upaya untuk membuat satu program peningkatan SDM kita. Karena saya juga sebenarnya tidak terlalu setuju, Mas, ketika ada yang ngomong bahwa SDM di Vietnam, di Thailand, di RRC misalnya itu lebih baik dari kita. Sebetulnya orang-orang kita kan lebih bekerja keras, lebih benar seperti itu ya, Mas ya? Ya memang kita harus punya strategi ya. Saya kira pemerintah sudah, tapi saya 20 tahun lebih ya, 20-25 tahun ada di area industrialization dan human resources. Saya melihat pemerintah harus fokus. Katakanlah ya, Jepara katakanlah, itu ukiran, seni dan seterusnya dikembangkan. Fokuslah di sana dididik. SMK-nya mengarah ke sana. Kemudian kita lihat lagi Pekalongan, pembatik. Ya kualitas batikannya dibagusin. Lalu ada daerah lagi penghasil durian.
duriannya dibagusin. Jadi semuanya dibagi-bagi sesuai dengan kapabilitas daerahnya dan situasi yang ada. Jadi saya ada setuju generasi muda atau talent-talent kembali ke desanya, kembali ke kampungnya dengan momentum sekarang ini mengembangkan budaya yang ada. Satu hari saya kemarin ke Gunung Padang. Itu peninggalan batu yang sangat purba ya, 12.000 tahun sebelum Masehi. Ya. Itu harusnya menjadi aset budaya kita dan pariwisata. Tapi pengelolaannya sangat minim sekali, Mas. Setuju. Lalu kita lihat lagi banyak tempat-tempat yang saya pikir luar biasa. Lebih hebat dari Asia yang punya. Nah, ini yang harus dikolaborasikan semua berdaya upaya agar value change yang ada itu menjadi kekuatan sendiri. Saat ini saya sadar mata rantai terkuat terletak pada mata rantai terlemah. Mata rantai terlemah kita adalah sumber daya manusia. Betul, Mas. Dan itu tantangannya hari ini, Mas. Negara yang maju mestinya mengandalkan SDM. Nah, ini Mas Adit, kita tinggal sisa 3 menit ini. Saya di segmen terakhir ini ingin Mas Adit saya nilai sebagai sosok yang sukses di usia yang masih sangat muda, berkarir di sebuah perusahaan besar sukses, terus kemudian sekarang juga duduk di BPJS Ketenagakerjaan, ini satu lembaga pemerintah yang amanahnya ini nggak macam-macam ini, 500 triliun. Dan mendekati. Ini sebuah kepercayaan yang sangat besar tentu dari pemerintah kepada Mas Adit dan lain sebagainya. Tentu semua itu juga tidak lepas dari bagaimana Mas Adit mengembangkan diri dan memegang filosofi dalam kehidupan Mas Adit ini. Nah, kalau saya boleh nanya di segmen terakhir ini, falsafah hidup Mas Adit itu seperti apa? Dan mungkin bisa dibagikan saran, karena pemirsa di TM Channel ini juga ada dari teman-teman adik-adik yang masih muda, baru lulus kuliah dan lain sebagainya. How to be a success person, just like you, Mas Adit. Saya sebagai individu merasa bersyukur punya keluarga yang memberikan fondasi akidah yang cukup memadai untuk saya mengatakan bahwa hidup itu pilihannya pasca kematianku. Lalu ketika di Astra nggak kurang-kurang lagi. Astra ini organisasi yang melayani, yang menjadikan strive of excellence bagi sesama pekerjanya dan ingin memberikan terbaik untuk bangsanya. Ketika saya beraktivitas di mana-mana, saya punya leader-leader yang memberikan pintu terbuka. Sehingga energi positif itu menjadi value baik yang tertanam dalam diri saya. Sampai pada satu titik di mana saya bersama hampir 25 tahun anak-anak yatim, anak-anak duafa hidup bersama-sama di sini. Dia menjadi penghafal Al-Quran dan kita siapkan sekolah ke Timur Tengah. Semata-mata karena kita hanya bisa membuka jalan. Saya sadar bahwa banyak orang ingin jadi leader, tapi sedikit orang mungkin ingin jadi teman samping panggung pemeran utamanya. Teman samping panggung pemeran utama membutuhkan orang-orang yang telah selesai dengan dirinya. Pelatihnya Ronaldo katakanlah, belum tentu dia pemain sepak bola yang hebat, tapi menjadikan Ronaldo hebat. Mampukah para mentor bangsa menjadi teman samping panggung bagi leader-leader muda, yang dimana leader-leader muda inilah yang harus kita persiapkan untuk menjawab tantangan zaman. Nah, Mas Adit juga saya lihat banyak punya anak asuh ya, anak didik adik-adik yang yatim, anak-anak duafa. Dulu ngawalinya kok tiba-tiba kepikiran ke situ? Ya, sejak pertama di Jakarta ada saudara yang ikut ngajak temannya. Kemudian akhirnya kok ada teman ngobrol, yaudah tidur di depan rumahnya, cuma kamarnya satu, tipe 21, digelarin tiker gitu ya. Nggak putus setelah sampai 25 tahun ini. Sudah berapa berarti totalnya, Mas? Mohon maaf, bukan bermaksud riak, tapi sebagai inspirasi buat yang lain. Yang sudah mentas, sudah selesai ya 700 lebih ya kayaknya. 700 ya, anak ada di macam-macam, ada yang di luar negeri, di Prancis, di Jerman, dan segala macam-macam usaha, ada di perusahaan-perusahaan multinasional. Dan mungkin doa mereka juga yang mendorong kesuksesan
Mas Adit selama ini juga ya Mas ya? Ya, tugas kita kan menghantarkan pada titik terbaik mereka menjemput passionnya. Dan kita menjadi bagian dari bangsa dan agama selalu dididik untuk selesai dengan diri kita. Memberikan kesempatan. Mas, pertanyaan terakhir, kalau kemarin saya ngobrol dengan juga mentor, guru saya Pak Dahlan Iskan. Oh, itu guru kita semua. Iya. Jadi setiap orang yang sukses itu punya mentor. Siapa ini mentornya Mas Adit ini? Ya, Mas Topan mentor saya juga. Jadi ada satu hal yang penting ya. 90% dia menjadi menti, dia berharap menjadi mentor handal. Jadi saya itu produk dimentorin dari sosok mentor yang hebat karena saya menti. Sehingga dengan senang hati saya mentorin siapapun yang ada di lingkungan saya. Nah, ini yang penting. Jadi bangsa ini butuh mentor-mentor, super mentor yang siap untuk mendidik mentinya. Karena mentinya pasti ingat. Satu saat dia akan jadi mentor. Nah, mungkin bukan saran tapi ajakan. Ayo para leader, jangan hanya amanah yang kita kejar untuk posisi kita, tapi positioninglah menjadi teman samping panggung, jadi pemeran utama yang disebut top talent. Dan talent itu kadang tidak terlihat, tapi ketika dimentorin, dia akan terlihat. Dan itu menjadi bagian nyata dari tugas kita. Kalau boleh menyebut satu nama gitu Mas, yang selama ini banyak mempengaruhi sukses Mas Adit itu siapa? Ya tentu Pak Michael di Ruslim menjadi satu inspirasi, karena tentu di saat itu saya di usia yang butuh jati diri, dan Pak Michael sosok yang rendah hati, dan beliau telah selesai dengan dirinya. Dia bapak yang baik, keluar bapak leader yang baik, dan tentu kerendahan hati itulah yang membuat kita semua sadar dan menyadari di luar apa yang saya yakini atau tidak yakini, Pak Michael telah memberikan satu keteladanan yang penting bagi hidup saya. Oke. Terima kasih Mas Adit. Terima kasih Mas Tovan. Saya berharap program ini menjadi satu momentum. Sosok Mas Tovan adalah sosok yang menurut saya cukup memberikan nilai tambah ya, dengan kecerdasan intelektual, sosial, dan passionnya Mas Tovan ini. Saya baca buku-buku sampean itu membuat forum atau apa ini ya, channel ini TM channel ini mampu memberikan inspirasi kepada kita semua, dan mudah-mudahan TM Channel sukses dan menjadi perspektif bagi orang-orang yang ingin melihat masa depan. Terima kasih Mas. Ya, itulah tadi obrolan saya. Sebenarnya saya masih banyak ingin menggali lebih dalam ke Mas Adit, tapi karena sudah 30 menit dan tentu saya akan meminta jadwal lagi ke beliau satu saat untuk ngobrol di TM Channel. Tadi Mas Adit sudah menyampaikan bahwa salah satu mentor beliau adalah Bapak Michael D. Ruslim, almarhum. Beliau adalah mantan Presiden Direktur dari PT Astra International Tbk. Teman-teman semua, itulah tadi obrolan saya dengan Mas Aditya Warman, anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Banyak insight yang sudah disampaikan dan diberikan, dan semoga itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan obrolan saya dengan Mas Aditya Warman di TM Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment di channel ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, matur nuwun.